Kami putusan dari kelas 11B akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Batu Belah, Batu Bertangguh. Saya Syafina Putri Ramadhani sebagai narator, Nur Aida berperan sebagai Mak Mina, Lina Rosmalina berperan sebagai Kak Mulur, Saidi Adha berperan sebagai Pekong, Natasha Akida berperan sebagai Batu, Emilia berperan sebagai Mak Nur, Ahmad Wijaya berperan sebagai Pak Long. Di ujung sebuah desa terpencil di Kepulauan Riau, tersembunyi di antara rimbunnya hutan dan derasnya arus muara, berdirilah sebuah rumah kecil yang nyaris tak terlihat oleh dunia. Bukan rumah megah, bukan pula tempat yang ramai dikunjungi orang, tapi dari tempat sunyi inilah lahir suatu kisah yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang pernah mendengarnya. Penghuninya seorang ibu, Mak Mina, seorang wanita sederhana yang menyuap cinta di antara duka, yang memberi harapan meski hidup berkali-kali merobeknya. Sejak suaminya tiada, Mak Mina membesarkan dua anaknya seorang diri, yaitu Kak Mulur, si sulung yang tabah dan patuh, dan Pekong, si bungsu yang manja, cepat marah, dan belum mengerti bahwa dunia tidak selalu bisa memenuhi semua keinginannya. Hari itu tampak seperti hari biasa. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi, angin laut membelai pepohonan. Tapi siapa sangka hari itu justru menjadi awal dari luka yang tak pernah sembuh. Karena terkadang yang terlihat damai justru menyimpan badai. Apakah cinta seorang ibu bisa bertahan saat dipaksa untuk memilih antara harapan dan kenyataan? Atau justru cinta itulah yang akan menuntunnya menuju kehancuran? Bersiaplah, karena apa yang akan kalian saksikan bukan sekedar cerita legenda. Ini adalah peringatan bahwa sebuah permintaan kecil bisa membawa pada kehilangan yang besar. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sakit sungguh menusuk kalbu, kasih ibu dilupa jangan. Anak gajah bermain peran menjadi syukur cukup. Saksikanlah kisah penuh pengajaran, batu belah, batu bertangguh. Pada hari itu Mak Mina sedang bersiap-siap pergi ke muara. Kak Mulur menyapu halaman dan Pekong duduk mencangkung sambil makan kasturi. Aku udah besar, tak perlu dijaga. Ma, aku nak makan belut hari ini. Cari yang banyak. Jangan lupa dimasak. Kalau ada rezeki ya nak, Mak coba carikan. Mak Mina pun pergi menuju muara membawa bakul. Belut. Setiap kali aku minta, Mak selalu cakap. Iya di rezekian ya. Sampai bila gak macam ini, aku nak makan macam orang lain juga. Kok jago mulut kau. Mak pergi keluar pagi-pagi belum sarapan pun. Semua untuk kita. Aku tak suruh pergi. Kalau tak boleh bagi apa yang aku nak, jangan salahkan
Kenapa mak kita tuh tak macam mak orang lain? Kau pernah mak itu berjuang sendirian, Pekong. Dan kau tambah lagi beban dia, bukan bantu dia. Aku tak peduli. Kalau memang mak sayangkan aku, dia patut bagi apa yang aku nak. Jangan salahkan aku kalau aku betul-betul peduli. Di Muara, Mak Mina menyisir tepi sungai. Sudah lama mencari remis dan belut, namun ia tak mendapatkannya. Mak Nur dan Pak Long pun pulang ke rumah. Ada telur-telur juga. Mak simpan sendiri. Dah lama mak teringin. Kalau bapak di orang masih ada, mungkin tak begini nasib aku. Tapi hidup harus tetap dijalani. Pokok, anak cucuku, apa kau tahu, Mak? Betapa Mak sanggup menahan lapar demi sesuap nasi untuk kau. Mak, lama meluruskan. Hari dah sore, tapi Mak kembali juga. Lalu khawatir, ini waktunya belum bawakan. Ini betul, Mak. Adiknya dapat betul-betul. Bukan Mak yang dapat, tapi orang yang kasih. Mak tak dapat satu pun. Air mata dia yang banyak. Mak Nur dan Nur pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mak Mina dan Nur memasak lauk dari hasil tangkapan di muara. Kemudian, Mak Mina, Nur, dan Pekong makan bersama. Maaf ya, Nak. Cuma ini yang Mak dapat. Sama, hanya ini yang mak dapat. Untuk Pekong seorangnya tak cukup. Pekong, jangan cakap macam tu. Apa kau bela?
sempat mencari Ma. Aku ingin minta maaf padanya. Aku benar-benar merasa bersalah. Pak Long dan Mak Nur, adakah yang makan? Pagi-pagi benar, Pak orang pergi ke arah Batu Belah. Hah? Batu Belah, Batu Betangko? Dan macam Mak Minah berlari ke depan batu besar dengan pahatan alami yang dikenal sebagai batu belah, batu betangkung. Anak yang merawat sepenuh hati, tega mencaci makiku. Dia tega menyiksa anaknya, untuk hidupnya. Jika benar engkau mendengar, berilah hati sudah mendengar yang kalau hatimu buka karena kasih yang tak dibalas, maka aku menanti. Batu membuka perlahan. Mak Minah masuk ke dalamnya, lalu tertutup kembali. Nur dan Tekong datang terlambat. Kosong salah. Jangan pergi. Tapi segalanya telah terlambat. Batu belah, batu betangkung telah menelan sang ibu yang terluka. Batu besar di penalangan, batu ajaib pandai bernafas. Sayangi ibu sepanjang zaman, jangan sesal saat ia lepas. Cerita ini mengingatkan kita jangan pernah menunda untuk mencintai, menghormati, dan membahagiakan ibu selagi ia masih ada. Peluklah ibu, dengarkan hatinya, dan ucapkan terima kasih atas segala perbuatannya. Karena kasih seorang ibu adalah kasih yang tak akan tergantikan.